Sebagai perwira poluan lalu lintas, aku seharusnya hanya melihat pelanggaran sebagai angka. Nomor plat, jam kejadian, pasal yang dilanggar. Tapi siang itu, di bawah terik matahari kota Pusparaya yang membakar aspal sampai berkilau, aku justru melihat sesuatu yang tidak tercatat di buku tilang manapun. Tatapan. Dan sejak detik itu, aku tahu, hari ini tidak akan berakhir seperti hari-hari razia sebelumnya. Namaku AKP Nayara Putri, 42 tahun, 20 tahun mengabdi di kepolisian. Dikenal sebagai poluan yang dingin, disiplin, dan tak pernah memberi ruang untuk negosiasi di pinggir jalan. Di kesatuan, aku bukan sosok yang mudah didekati. Aku tidak bercanda saat bertugas, tidak senyum berlebihan, tidak menawar pasal. Bagi sebagian orang, aku galak. Bagi atasan, aku rapi dan tegas. Bagiku sendiri, semua itu hanyalah cara bertahan. Sejak perceraian 3 tahun lalu, hidupku berjalan seperti jadwal dinas, teratur, kaku, dan sunyi. Anakku kuliah di luar kota, rumah dinas terlalu luas untuk satu orang, dan malam-malam terasa lebih panjang dari seharusnya. Hari itu, razia dilakukan di persimpangan Jalan Merdeka, titik rawan pelanggaran. Lampu merah sering diterobos, helm sering dianggap opsional, dan alasan selalu sama, terburu-buru. Peluitku berbunyi berulang kali. Motor dan mobil menepi satu persatu. Sampai sebuah motor sport hitam melintas cepat, tanpa helm, melanggar marka, dan nyaris menerobos lampu merah. Tanganku terangkat refleks. Menepi. Motor itu berhenti perlahan, tidak mendadak, tidak panik. Pengendaranya turun, melepas jaket, dan berdiri tegak di depanku. Usianya sekitar akhir 20-an. Posturnya tinggi, bahunya bidang, tapi tidak berlebihan. Wajahnya bersih, sedikit lelah, seperti orang yang terlalu sering berpindah tempat. Aku menatapnya sekilas. Cukup lama untuk mencatat satu hal yang membuatku tidak nyaman. Ia tidak gugup. Kebanyakan pelanggar akan gelisah, mencari alasan, atau bersikap defensif. Pria ini tidak. Surat-surat, kataku datar. Ia mengangguk, membuka dompet, dan menyerahkan SIM serta STNK. Lengkap. Masih berlaku. Tertata rapi. Kenapa tidak pakai helm? Tanyaku sambil mulai menulis. Hilang, Bu? Jawabnya jujur. Baru kemarin. Nada suaranya tenang. Tidak memelas, tidak menantang. Aku menatapnya lagi. Ada sesuatu dalam caranya berdiri. Seolah ia sudah siap menerima apapun yang akan terjadi. Kamu tahu pasalnya? Tanyaku. Tahu, jawabnya singkat. Saya salah. Kalimat itu membuat pulpenku berhenti sepersekian detik di udara. Jarang ada pelanggar yang langsung mengakui kesalahan tanpa embel-embel cerita. Aku melanjutkan menulis. Kamu ditilang, kataku. Iya, Bu. Tidak ada protes. Saat aku menyerahkan surat tilang itu, tangan kami hampir bersentuhan. Aku menarik tanganku cepat. Gerakan kecil yang biasanya tidak berarti apa-apa. Tapi entah kenapa, dadaku terasa tidak wajar. Ia menerima kertas itu, lalu menatapku lurus. Terima kasih sudah tegas, katanya. Aku mengerutkan dahi. Apa? Tidak semua polisi mau repot menegakkan aturan. Lanjutnya, kebanyakan capek. Aku tidak menjawab. Aku hanya menunjuk ke motornya. Silakan jalan, jangan ulangi. Ia mengenakan jaket, mengambil motor, lalu berhenti sejenak sebelum menyalakan mesin. Nama saya Rangga, Bu, katanya tiba-tiba. Aku menatapnya tajam. Itu tidak perlu. Ia tersenyum kecil. Bukan senyum menggoda. Lebih seperti senyum hormat. Baik, katanya. Hati-hati di jalan, Bu. Motor hitam itu melaju pergi, meninggalkan suara mesin yang cepat hilang di tengah panas siang. Aku berdiri mematung beberapa detik. Bu, lanjut? Tanya salah satu anggota. Aku tersadar. Iya, lanjut. Razia berlanjut. Pelanggar lain datang dan pergi. Helm, spion, SIM mati. Semua terasa normal. Tapi pikiranku tidak. Sepanjang sisa razia, bayangan wajah Rangga muncul berulang kali.
Bukan karena ketampanannya, melainkan karena ketenangannya. Ada ketenangan yang lahir dari penerimaan, dan itu jarang dimiliki orang seusianya. Sore itu, saat aku kembali ke kantor, aku mendapati diriku duduk terlalu lama di meja kerja, menatap kosong ke berkas-berkas yang menumpuk. "Bu Nayara, sudah mau pulang?" tanya rekan sesama polwan. Aku mengangguk pelan. "Iya." Di perjalanan pulang, lampu lalu lintas menyala merah. Aku berhenti. Dan di kaca spion, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku berdetak sedikit lebih cepat dari biasanya. Motor sport hitam. Rangga berhenti tepat di belakang mobil dinas. Kali ini lengkap. Helm terpasang. Lampu menyala sempurna. Lampu merah berganti hijau. Aku melaju. Motor itu mengikuti, lalu berbelok ke arah lain. Aku menghela napas pelan, menertawakan diriku sendiri. Hanya kebetulan, batinku. Kota ini kecil. Namun malam itu, di rumah dinas yang sunyi, aku duduk di ruang tamu tanpa menyalakan televisi. Pikiranku kembali ke satu pertanyaan yang tidak ingin kujawab. Kenapa satu pelanggar lalu lintas bisa meninggalkan kesan sedalam ini? Aku mencoba tidur, gagal. Di luar, suara kendaraan sesekali melintas. Aku memejamkan mata, tapi bayangan persimpangan Jalan Merdeka kembali muncul. Aku tahu, sebagai polwan, aku harus menjaga jarak, menjaga profesionalitas, menjaga batas. Namun aku juga tahu satu hal yang lebih jujur dari semua aturan dinas. Masalah besar dalam hidup seringkali tidak dimulai dari keputusan besar. Ia dimulai dari pertemuan singkat yang seharusnya tidak berarti apa-apa. Dan aku merasakan itu. Keesokan harinya, saat aku kembali berdiri di titik razia yang sama, matahari kembali menyengat, aspal kembali panas. Aku tidak tahu bahwa pertemuan kemarin bukanlah akhir. Ia hanyalah awal. Awal dari sebuah kisah yang akan memaksaku memilih antara seragam yang kupakai dan perasaan yang tidak pernah kuminta datang. Dan ketika aku meniup peluit lagi pagi itu, satu hal menjadi jelas di hatiku. Jika motor hitam itu kembali muncul, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aku selalu percaya bahwa kebetulan hanyalah alasan yang dipakai manusia untuk menjelaskan sesuatu yang tidak ingin mereka akui. Itulah yang terus kuucapkan pada diriku sendiri pagi itu. Ketika kembali berdiri di persimpangan Jalan Merdeka, mengenakan seragam lengkap, topi terpasang rapi, dan wajah yang kembali dingin seperti biasa. Matahari belum terlalu tinggi, udara masih menyisakan sisa embun malam. Tapi lalu lintas sudah padat. Motor saling menyalip, klakson bersahut-sahutan, dan pelanggaran kecil terus terjadi seolah menjadi kebiasaan yang dimaklumi. Aku meniup peluit. Satu motor menepi. Satu mobil berhenti terlalu jauh dari garis. Rutinitas. Aku bekerja dengan otomatis. Menulis, menegur, mengarahkan. Sampai dari kejauhan, aku melihat motor sport hitam itu lagi. Kali ini ia melaju pelan. Terlalu tertib untuk ukuran jalan ini. Helm terpasang rapi, jaket tertutup, spion lengkap, lampu menyala. Dan sebelum aku angkat tangan, motor itu berhenti sendiri di pinggir jalan. Dadaku berdetar kecil, reaksi yang langsung kutekan. Pengendaranya turun, membuka helm, dan berdiri di hadapanku. Rangga. Aku mengenalinya bukan dari wajahnya saja, tapi dari cara ia berdiri. Tenang, tidak terburu-buru, tidak gelisah. "Selamat pagi, Bu," katanya sopan. Aku menatapnya tanpa ekspresi. "Kenapa berhenti?" Ia menunjuk ke arah helmnya. "Saya cuma mau memastikan semuanya sudah sesuai." Aku mengamati cepat. Helm SNI, jaket tertutup, sepatu tertutup, motor lengkap. Tidak ada pelanggaran. "Kamu boleh jalan," kataku. Ia tidak langsung bergerak. "Ada yang salah, Bu?" tanyanya pelan. "Tidak," jawabku cepat. "Justru tidak ada." Ia tersenyum kecil.
Senyum yang sama seperti kemarin. Tidak mengganggu. Tapi entah kenapa membuatku ingin segera mengakhiri percakapan. Silahkan lanjut. Ulangku. Ia mengangguk, mengenakan helm dan naik ke motornya. Tapi sebelum menyalakan mesin, ia berkata, "Terima kasih, Bu." Aku mengernyit. "Untuk apa?" "Untuk kemarin." Jawabnya singkat. Saya jadi lebih disiplin. Mesinnya menyala. Motor itu melaju perlahan sebelum menghilang di arus lalu lintas. Aku berdiri beberapa detik lebih lama dari seharusnya. Salah satu anggota menoleh. "Kenapa, Bu?" Aku tersadar. "Tidak apa-apa. Lanjutkan." Tapi pikiranku tidak kembali sepenuhnya. Sepanjang sisa razia, aku mendapati diriku lebih sering menoleh ke arah jalan, mencari sesuatu yang tidak seharusnya ku cari. Dan yang paling menggangguku, aku tidak bisa menentukan apakah aku ingin melihat motor itu muncul lagi, atau berharap ia tidak pernah kembali. Siang hari, saat aku sedang menandatangani laporan di kantor, seorang anggota mengetuk pintu. "Bu, ada warga mau tanya soal prosedur tilang." Aku mengangguk tanpa menoleh. "Suruh masuk." Pintu terbuka. Dan lagi-lagi, Rangga berdiri di sana. Kali ini tanpa helm, tanpa jaket. Hanya kemeja kerja abu-abu dengan logo perusahaan jaringan internet di dada. Aku mendongak. Jantungku berdetak 1 kali lebih keras. "Ada apa?" Tanyaku dingin. Ia terlihat sedikit canggung. "Saya cuma mau tanya soal pengambilan SIM, loket belakang, hari Selasa dan Kamis." Jawabku cepat. "Iya, Bu, saya tahu," katanya. "Tapi tadi petugas bilang datanya belum masuk sistem." Aku menghela napas pelan. "Duduk." Ia duduk di kursi tamu. Punggungnya tegak. Tidak santai, tidak berlebihan. Aku membuka komputer, mengecek data. Nama, Rangga Adi Pratama. Usia, 29 tahun. Pekerjaan, teknisi lapangan. Aku menahan diri untuk tidak membaca lebih jauh. "Datanya baru masuk besok," kataku. "Datang lagi." Ia mengangguk. "Baik." Ia berdiri. Tapi sebelum keluar, ia berhenti. "Bu Nayara," katanya pelan. Aku menatapnya tajam. "Kamu tahu nama saya?" "Nama itu tertera di papan," jawabnya jujur, sambil menunjuk dinding. Aku melirik. "Benar. Ada lagi?" tanyaku. Ia ragu sejenak. "Saya harap saya tidak mengganggu." "Kamu hanya warga yang bertanya," jawabku formal. "Itu bukan gangguan." Ia tersenyum kecil. "Terima kasih." Pintu tertutup. Aku menatap layar komputer tanpa benar-benar melihat apapun. Kenapa pertemuan singkat ini terasa lebih berat dari seharusnya? Sore hari, hujan turun mendadak. Jalanan macet. Petugas berlarian menutup pos. Aku berdiri di bawah kanopi kecil, menunggu mobil dinas. Hujan makin deras. Angin menyapu air ke arahku. Tiba-tiba, sebuah motor berhenti tak jauh dariku. Aku tidak perlu melihat wajahnya. "Bu," suara itu terdengar di balik hujan. Mobilnya belum datang. Aku menoleh. Rangga berdiri di samping motornya. Helm tergantung di lengan. "Belum," jawabku singkat. Ia melihat sekeliling. "Kalau ibu mau, saya bisa antar sampai pos depan. Lebih kering." Aku tahu aku seharusnya menolak. Aku tahu ini tidak pantas. Aku tahu ini bisa menjadi awal masalah. Tapi hujan semakin deras. Dan kesepian sering membuat orang menunda keputusan yang seharusnya tegas. Aku menimbang terlalu lama. "Cepat saja," kataku akhirnya. Ia mengangguk, memberikan helm cadangan. Aku naik. Motor melaju pelan, hati-hati. Tidak ngebut, tidak ugal-ugalan. Aku duduk dengan jarak aman, tidak menyentuh, tidak terlalu dekat. Tapi aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya melalui jaket basah. Hanya perjalanan singkat, 5 menit. Namun rasanya jauh lebih lama. Sesampainya di pos, aku turun. "Terima kasih," kataku cepat. "Sama-sama," jawabnya. Hujan masih turun saat ia pergi. Aku berdiri di bawah atap pos, jantungku berdetak cepat. Aku sadar, ini bukan lagi kebetulan. Ini adalah rangkaian pertemuan kecil yang perlahan membentuk sesuatu yang tidak bisa kuabaikan lagi.
Dan saat aku masuk ke mobil dinas beberapa menit kemudian, satu pikiran terus berputar di kepalaku. Jika pertemuan ini terus terjadi, aku tidak hanya melanggar aturan lalu lintas, aku akan melanggar batas yang jauh lebih berbahaya. Dan entah kenapa, bagian diriku yang paling jujur berbisik pelan. Aku tidak yakin ingin menghentikannya. Hujan seringkali menjadi saksi keputusan yang seharusnya tidak pernah diambil. Aku menyadarinya malam itu, saat air masih menetes dari ujung rambutku dan bau aspal basah memenuhi kabin mobil dinas. Tanganku mencengkram setir sedikit lebih kuat dari biasanya, seolah ingin memastikan bahwa semua ini masih berada dalam kendaliku. Padahal tidak. Perjalanan singkat di atas motor Rangga sore tadi seharusnya berakhir sebagai bantuan kecil, tidak lebih, tidak perlu diingat. Tapi kenyataannya, pikiranku terus kembali ke satu momen. Bagaimana ia menyetir dengan hati-hati, bagaimana tubuhnya condong sedikit ke depan saat melewati genangan, dan bagaimana aku merasa, untuk pertama kalinya sejak lama, diperhatikan tanpa diminta apa-apa. Aku menyalakan mesin dan melaju pulang. Lampu-lampu kota memantul di jalan basah, membuat segalanya terlihat kabur, seperti pikiranku. Di rumah dinas, aku melepas sepatu dan duduk lama di sofa ruang tamu. Jaket seragam ku gantung rapi, topi ku taruh di meja. Aku tidak menyalakan lampu utama, cukup lampu kecil di sudut ruangan. Sunyi. Aku mencoba menenangkan diri dengan rutinitas, membuat teh, membuka berkas untuk esok hari, membaca ulang laporan. Tapi huruf-huruf itu tidak masuk ke kepalaku. Ponselku bergetar, nomor tak dikenal. Aku menatap layar beberapa detik sebelum mengangkat. Bu Nayara, suara itu terdengar pelan, agak ragu. Maaf kalau mengganggu. Aku mengenal suara itu, dadaku mengencang. Rangga, tanyaku, meski aku tahu jawabannya. Iya Bu. Saya cuma ingin memastikan ibu sudah sampai rumah dengan aman. Aku terdiam. Pertanyaan itu sederhana, tapi maknanya tidak. Saya baik-baik saja, jawabku akhirnya. Syukurlah, katanya. Hujannya deras, saya sempat khawatir. Aku memejamkan mata. Kekhawatiran bukan bagian dari prosedur tilang. Kamu tidak seharusnya menelpon saya, kataku, mencoba terdengar tegas. Iya, katanya cepat. Maaf, saya tidak akan ulangi. Keheningan menyusul. Aku bisa mendengar napasnya di seberang sana. Bu, katanya lagi, lebih pelan. Kalau panggilan ini tidak pantas, saya akan tutup. Aku seharusnya mengiyakan. Aku seharusnya menutup telepon itu sekarang. Tapi aku tidak melakukannya. Kamu dapat nomor saya dari mana? Tanyaku. Dari laporan tilang. Jawabnya jujur. Saya tidak berniat macam-macam. Aku menghela napas panjang. Ini terakhir kali. Iya, Bu. Telepon ditutup. Aku menatap ponsel di tanganku lama sekali. Jantungku berdetak terlalu cepat untuk sebuah percakapan singkat. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ingatanku kembali ke hujan, ke helm cadangan, ke jarak aman yang terasa terlalu dekat. Aku bangun lebih awal keesokan harinya, berharap kesibukan bisa mengusir perasaan ini. Di kantor, suasana biasa. Rekan-rekan bercanda, laporan menumpuk, rapat kecil dilakukan tanpa drama. Namun saat jam makan siang, salah satu rekan polwan menatapku dengan alis terangkat. "Kemarin kamu kehujanan ya?" tanyanya santai. Aku menoleh. "Kenapa?" Rambutmu basah waktu pulang, katanya sambil tersenyum. Jarang lihat kamu naik motor. Dadaku bergetar kecil. Kebetulan, ia mengangguk, tapi tatapannya menyimpan rasa ingin tahu. Sore itu aku kembali bertugas di lapangan. Hujan tidak turun, tapi langit masih kelabu. Dan seperti dipanggil oleh pikiranku sendiri, motor hitam itu muncul lagi. Kali ini Rangga tidak berhenti sendiri.
Aku yang mengangkat tangan. Ia menepi, membuka helm, dan menatapku dengan ekspresi yang sulit kubaca. Ada pelanggaran? Tanyanya. Tidak, jawabku cepat. Saya hanya memastikan. Ia mengangguk. Semuanya lengkap. Aku memeriksa sekilas. Benar. Kami berdiri di pinggir jalan beberapa detik terlalu lama. Bu, katanya pelan. Kalau ibu merasa tidak nyaman dengan saya akan menjauh. Kalimat itu membuatku terkejut. Kenapa kamu bilang begitu? Karena saya tidak ingin menjadi masalah. Jawabnya jujur. Saya tahu posisi ibu. Aku menatapnya. Mata itu lagi. Tenang, tapi penuh kesadaran. Ini bukan soal nyaman atau tidak, kataku. Ini soal batas. Ia mengangguk. Saya paham. Aku mengangguk balik. Silahkan jalan. Ia mengenakan helm dan pergi tanpa menoleh. Aku berdiri sendirian di pinggir jalan. Peluit tergantung di tangan. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri dengan jujur. Apakah aku menjaga batas ini demi profesionalitas? Atau demi melindungi diriku sendiri dari sesuatu yang sudah terlanjur tumbuh? Malamnya, aku menerima pesan singkat. Terima kasih sudah jujur hari ini. Saya akan jaga jarak. Aku membaca pesan itu berkali-kali. Bukannya lega, aku justru merasa kehilangan. Hari-hari berikutnya, Rangga benar-benar menghilang. Tidak ada motor hitam, tidak ada sapaan singkat, tidak ada tatapan dari balik helm. Dan aku baru menyadari satu hal yang paling menakutkan. Keheningan ini jauh lebih mengganggu daripada kehadirannya. Sampai suatu sore, hujan turun lagi. Lebih deras dari sebelumnya. Jalanan macet total, lampu lalu lintas mati. Aku berdiri di tengah kekacauan, mengatur arus dengan jas hujan tipis. Air mengalir di wajahku, membuat pandangan kabur. Tiba-tiba, sebuah motor berhenti di depanku. Motor hitam. Rangga turun, menghampiriku tanpa ragu. Bu, katanya keras menembus hujan. Lampu di pertigaan mati, banyak kendaraan hampir tabrakan. Aku mengangguk cepat, bantu arahkan dari sisi sana. Ia langsung bergerak tanpa bertanya, mengatur motor, memberi isyarat ke pengendara lain. Gerakannya sigap, tenang, dan membantu. Kami bekerja berdampingan hampir setengah jam, tanpa obrolan, tanpa tatapan lama, hanya kerja. Saat hujan mulai reda, ia berdiri di hadapanku, basah kuyup. Terima kasih, kataku. Sama-sama, jawabnya. Ia hendak pergi ketika aku berkata, Rangga. Ia menoleh. Hati-hati di jalan. Ia tersenyum kecil. Ibu juga. Motor itu melaju pergi. Aku berdiri mematung, menyadari sesuatu dengan sangat jelas. Batas yang coba kujaga mulai retak, bukan karena kedekatan, melainkan karena rasa saling membutuhkan dalam situasi genting. Dan itu jauh lebih berbahaya. Karena jika perasaan ini terus tumbuh, bukan hanya aturan dinas yang akan kulewati, aku akan mempertaruhkan segalanya. Seragam selalu memberiku rasa aman. Ia menyembunyikan banyak hal, keraguan, lelah, bahkan rasa takut, di balik kain rapi dan tanda pangkat yang berkilau. Selama 20 tahun aku mengenakannya, aku belajar satu hal. Selama seragam ini melekat di tubuhku, aku tidak perlu menjelaskan diriku pada siapapun. Masalahnya, akhir-akhir ini, seragam itu terasa semakin berat. Pagi itu aku berdiri di depan cermin rumah dinas lebih lama dari biasanya. Rambutku kusisir rapi, topi kugantungkan di gantungan dekat pintu. Aku menatap pantulan wajahku sendiri. Wajah seorang perwira polwan yang seharusnya tak goyah oleh hal-hal kecil. Namun di balik mata itu, ada bayangan yang terus muncul. Motor hitam, hujan, dan seorang pria yang tidak pernah berusaha mendekat, tapi selalu hadir di saat yang paling tidak terduga. Aku menarik napas panjang dan melangkah keluar rumah. Di kantor suasana berjalan normal. Rapat pagi, pembagian tugas, laporan singkat. Tak satu pun menyebut namanya. Tak satu pun menyinggung kejadian beberapa hari terakhir. Namun justru disitulah letak keganjilannya. Semua orang seolah menunggu sesuatu. Saat jam istirahat, aku duduk sendiri di ruanganku. Secangkir kopi sudah dingin di meja. Aku membuka laci, mengambil foto kecil yang kusimpan di sana. Foto lama. Aku, suamiku dulu, dan anak kami. Senyum kami masih lengkap. Aku menutup laci pelan. Kesepian tidak selalu datang karena tidak ada orang di sekitar. Kadang ia datang karena tidak ada lagi yang benar-benar mengenalmu. Sore itu aku mendapat tugas patroli ringan. Tidak razia besar,
hanya memastikan arus lalu lintas lancar di beberapa titik rawan. Dan tanpa perlu kujari, aku melihatnya lagi. Rangga berdiri di pinggir jalan, motornya terparkir rapi. Ia tampak sedang memperbaiki sesuatu di bagian spion. Kali ini aku tidak menghentikannya, aku hanya melambat. Ia menoleh, sedikit terkejut, lalu berdiri tegak. "Bu," sapanya singkat. Aku mengangguk. "Ada masalah?" "Spion kendur," jawabnya, takut jatuh. Aku turun dari mobil dinas. Gerakanku spontan, tanpa banyak pertimbangan. "Kencangkan saja," kataku. Ia mengangguk dan bekerja cepat. Beberapa detik kemudian selesai. "Terima kasih," katanya. Aku mengangguk. Kami berdiri canggung di pinggir jalan, diapit kendaraan yang lalu lalang. "Aku kira kamu akan menjauh," kataku tiba-tiba. Ia menatapku sekilas. Saya mencoba. "Kamu berhasil?" Ia tersenyum tipis. "Tidak sepenuhnya." Kalimat itu membuat dadaku menghangat sekaligus gelisah. "Kamu tahu ini tidak akan pernah sederhana," kataku pelan. Ia mengangguk. "Saya tahu. Tapi saya juga tahu, saya tidak berniat menyulitkan ibu." Aku menatapnya lama. Wajah itu terlihat lelah. Tapi jujur, tidak ada ambisi, tidak ada tuntutan. "Kenapa kamu selalu terlihat tenang?" tanyaku. Ia terdiam sejenak. "Karena hidup saya sudah cukup berisik." Ia tidak menjelaskan lebih jauh. Dan entah kenapa, aku tidak memaksanya. Malam itu aku pulang lebih lambat. Lampu rumah dinas menyala sendirian. Aku duduk di ruang tamu, melepas sepatu dan membiarkan kesunyian menyelimutiku. Ponselku bergetar. Pesan masuk. "Bu, terima kasih sudah tidak menghindar hari ini." Aku membaca pesan itu berkali-kali sebelum membalas. Kita tetap harus jaga jarak. Balasan datang cepat. "Saya tahu, tapi terima kasih sudah jujur." Aku menutup ponsel dan memejamkan mata. Di balik seragam, aku bukan hanya polwan. Aku seorang perempuan yang lelah berpura-pura kuat, yang rindu didengar tanpa diadili, yang ingin dihargai bukan karena pangkat, tapi karena dirinya sendiri. Dan Rangga, tanpa sadar, melihat sisi itu. Keesokan harinya, sebuah kejadian kecil kembali mempertemukan kami. Lampu lalu lintas di jalan utama mati mendadak. Arus kendaraan kacau. Aku turun tangan mengatur sendiri. Hujan gerimis turun tipis. Dari kejauhan, aku melihat Rangga membantu seorang ibu menuntun motornya yang mogok ke pinggir jalan. Ia tidak melihatku. Ia hanya membantu, lalu hendak pergi. Aku meniup peluit. Ia menoleh. Mata kami bertemu. "Terima kasih sudah membantu," kataku. Ia tersenyum kecil. "Sudah biasa." "Kamu selalu begitu?" tanyaku. "Kalau bisa membantu, kenapa tidak?" Jawabnya sederhana. Aku terdiam. Dunia ini terlalu sering dipenuhi orang yang menunggu imbalan. Kalimat itu terdengar langka. Saat arus kembali normal, aku berdiri di trotoar, menatap lalu lintas yang mulai lancar. Rangga berdiri beberapa langkah dariku. "Bu Nayara," katanya pelan. "Kalau suatu hari saya menghilang dari jalan ini, jangan kira itu karena saya tidak peduli." Aku menoleh. "Lalu karena apa?" "Karena saya tidak ingin ibu terluka," jawabnya jujur. Dadaku terasa sesak. "Kamu tidak bisa melindungiku dari segalanya," kataku. Ia mengangguk. "Saya tahu, tapi setidaknya saya tidak menambah beban." Kami terdiam lama. Akhirnya aku berkata, "Hati-hati di jalan." Ia tersenyum. Ibu juga. Motor hitam itu melaju pergi. Aku berdiri sendirian di balik rompi reflektif, menyadari satu hal yang tidak bisa lagi kutepis. Di balik seragam, aku mulai membuka ruang yang selama ini kukunci rapat. Dan begitu pintu itu terbuka, tidak ada jaminan aku bisa menutupnya kembali tanpa luka. Karena perasaan ini tidak datang dengan teriakan, ia datang dengan keheningan yang terasa aman. Dan justru itulah yang paling berbahaya. Tidak ada yang lebih melelahkan dari bekerja sambil diawasi. Aku merasakannya pagi itu, bahkan sebelum turun ke lapangan. Di ruang briefing, suasana terasa berbeda. Rekan-rekanku tetap bercanda, tapi ada jeda-jeda aneh dalam percakapan.
Tawa terdengar lebih pendek, tatapan lebih lama dari biasanya. "Bu Nayara," panggil salah satu perwira senior sambil melirikku sekilas. "Hari ini kita fokus razia helm dan kelengkapan." Aku mengangguk. "Siap." Nada suaranya netral, tapi matanya tidak. Ada sesuatu yang sedang ditimbang, atau mungkin sudah disimpulkan. Di persimpangan Jalan Merdeka, razia dimulai. Panas menyengat, asap kendaraan bercampur bau aspal. Aku berdiri di posisi yang sama seperti hari-hari sebelumnya, memegang peluit dan buku catatan. Satu motor menepi, satu mobil ditegur. Semua berjalan sesuai prosedur. Sampai aku menyadari satu hal. Aku tidak lagi bebas bergerak tanpa diperhatikan. Setiap kali aku berbicara dengan pengendara lebih dari beberapa detik, ada mata yang mengikuti. Setiap kali aku memberi instruksi, ada bisik-bisik kecil di belakang. Dan saat motor hitam itu muncul lagi di ujung jalan, aku tahu, hari ini akan jadi masalah. Aku tidak mengangkat tangan. Aku tidak meniup peluit. Rangga melintas dengan tertib. Helm terpasang. Kecepatan stabil. Tidak ada alasan untuk menghentikannya. Namun salah satu anggota justru mengangkat tangan lebih dulu. "Mas, menepi dulu," katanya. Rangga menuruti. Turun, membuka helm. Aku menatap dari kejauhan. Jantungku menegang tanpa alasan logis. "Ada pelanggaran?" tanya Rangga. "Pemeriksaan rutin," jawab anggota itu. Aku mendekat, terlambat untuk berpura-pura tidak mengenalnya. "Lengkap," kata anggota setelah memeriksa. "Silahkan jalan." Rangga menoleh ke arahku. Tatapan kami bertemu sepersekian detik. Cukup lama untuk ditangkap orang lain, terlalu singkat untuk disebut percakapan. Ia mengangguk kecil. Aku membalas dengan anggukan singkat. Dan itulah momen ketika aku mendengar bisikan pertama. "Kenal ya?" Aku tidak menoleh. Aku tetap berdiri di tempat. Razia selesai menjelang siang. Kami kembali ke kantor dengan wajah lelah. Di ruang ganti, salah satu polwan mendekat. "Bu Nayara," katanya santai. "Yang tadi itu sering lewat ya?" Aku menatapnya. "Siapa?" "Pengendara motor hitam," jawabnya. "Kayaknya dia nyaman banget." Aku menarik napas. Dia warga. Tidak ada yang aneh. Ia tersenyum tipis. "Iya, cuma nanya." Kalimat itu terdengar ringan. Tapi aku tahu, pertanyaan seperti itu tidak pernah berhenti di satu orang. Sore harinya aku dipanggil ke ruang atasan. Bukan resmi. Tidak ada surat. Hanya obrolan singkat. "Kamu baik-baik saja, Nay?" tanya beliau sambil menatap layar komputernya. "Baik, Pak. Belakangan ini kamu terlihat sering di lapangan," katanya. "Lebih sering dari biasanya. Itu tugas saya." Ia mengangguk pelan. "Saya hanya ingin mengingatkan. Jaga jarak. Kita bekerja di ruang publik." Dadaku mengencang. "Saya paham, Pak. Tidak ada nama disebut. Tidak ada tuduhan. Tapi pesannya jelas." Saat aku keluar ruangan itu, langkah kakiku terasa lebih berat. Aku tahu ini bukan lagi soal perasaanku sendiri. Ini sudah menyentuh wilayah yang tidak boleh kusentuh. Malam itu, aku pulang dengan kepala penuh. Lampu rumah dinas menyala redup. Aku duduk di ruang tamu tanpa melepas sepatu. Ponselku bergetar. Pesan dari Rangga. "Bu, hari ini saya merasa suasana berbeda. Kalau kehadiran saya membuat ibu tidak nyaman, saya bisa menghindar." Aku membaca pesan itu lama sekali. Aku ingin membalas dengan kalimat tegas. Aku ingin berkata, ini harus berhenti. Tapi yang kutulis justru, bukan kamu yang bermasalah, tapi situasinya. Balasan datang beberapa menit kemudian. Saya mengerti. Saya tidak akan muncul di tempat ibu bertugas. Dadaku terasa kosong. Hari-hari berikutnya berjalan lebih sunyi. Tidak ada motor hitam di persimpangan. Tidak ada sapaan singkat. Tidak ada tatapan yang membuatku gelisah. Tapi justru disitulah aku sadar. Kehilangan kecil ini terasa lebih berat dari yang seharusnya. Di lapangan, aku bekerja lebih keras. Lebih kaku,
lebih dingin. Aku ingin membuktikan bahwa tidak ada yang berubah. Namun gosip tetap berjalan, meski pelan. Tatapan-tatapan itu masih ada. Pertanyaan-pertanyaan masih menggantung. Suatu sore, saat aku sendirian membereskan laporan, seorang rekan mendekat. "Hati-hati, Nay," katanya pelan. "Orang suka mengarang cerita dari hal kecil." Aku menatapnya. Aku tahu. Terkadang, lanjutnya, yang paling berbahaya bukan kesalahan, tapi kesan. Kalimat itu menancap dalam-dalam. Malam itu, aku berdiri di balkon rumah dinas, menatap jalan di bawah. Lampu kendaraan bergerak seperti garis-garis cahaya. Aku sadar satu hal yang pahit. Aku tidak melakukan apa-apa yang salah, tapi aku juga tidak sepenuhnya aman. Dan ketika seseorang berada di posisiku, rasa aman adalah segalanya. Aku menarik napas panjang dan berkata pada diriku sendiri, ini harus berhenti. Namun di sudut hatiku yang paling jujur, ada suara kecil yang bertanya, apakah aku benar-benar ingin semuanya berhenti, atau aku hanya takut dengan apa yang akan terjadi jika tidak? Dan disitulah aku tahu, kisah ini belum mendekati akhir, karena rumor tidak pernah puas hanya dengan jarak. Ia selalu menuntut pengorbanan. Peringatan tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia hadir lewat nada yang terlalu tenang, senyum yang terlalu rapi, dan kalimat yang seolah peduli, padahal sebenarnya mengunci. Aku menerima panggilan itu pagi hari saat baru saja selesai apel. "AKP Nayara, silahkan ke ruangan saya," ujar suara di telepon. Singkat, formal. Aku menutup ponsel dan berdiri beberapa detik tanpa bergerak. Tubuhku tahu apa arti panggilan itu, bahkan sebelum pikiranku menyusul. Langkah kakiku menyusuri lorong kantor terasa lebih berat dari biasanya. Dinding-dinding putih itu seperti menyimpan gema langkah orang-orang sebelumku. Mereka yang pernah masuk dengan kepala tegak, lalu keluar dengan keputusan yang mengubah hidup. Aku mengetuk pintu. Masuk. Di dalam, atasan langsung mempersilahkanku duduk. Tidak ada basa-basi, tidak ada senyum. "Nayara," katanya, menyebut namaku tanpa pangkat. Itu pertanda pembicaraan ini bukan sekadar urusan administrasi. Aku duduk tegak. "Siapa?" Ia menyandarkan punggung, menautkan jari. "Kamu tahu kenapa saya memanggilmu?" Aku menggeleng. "Belum, Pak." Ia menatapku lama, terlalu lama. "Akhir-akhir ini," katanya pelan, "namamu sering disebut." Dadaku mengencang, tapi wajahku tetap datar. "Dalam konteks apa, Pak?" "Konteks persepsi," jawabnya. "Dan persepsi itu rapuh." Aku mengangguk pelan. "Saya bekerja sesuai prosedur." "Saya tahu," katanya cepat. "Tidak ada pelanggaran tertulis." Kalimat itu seharusnya melegakan, tapi justru sebaliknya. Masalahnya, lanjutnya, kita tidak hanya bekerja dengan aturan. Kita bekerja di ruang publik. Aku menelan ludah. Ada pembicaraan, katanya lagi, tentang kedekatanmu dengan seorang warga. Ia tidak menyebut nama. Ia tidak perlu. "Saya menjaga profesionalitas," jawabku. Ia mengangguk. "Saya percaya itu. Tapi publik tidak hidup dari fakta. Mereka hidup dari cerita." Keheningan jatuh di antara kami. "Kami tidak ingin cerita ini berkembang," katanya. "Kamu perwira, rekam jejakmu bagus. Jangan biarkan hal sepele merusaknya." "Apa yang Bapak sarankan?" tanyaku. Akhirnya, ia menatapku tajam. "Jaga jarak yang lebih jelas, lebih tegas." Aku mengangguk. "Saya sudah melakukannya." "Perjelas lagi," katanya. "Hindari pertemuan yang bisa ditafsirkan." Kalimat itu terdengar seperti perintah, meski dibungkus saran. "Baik, Pak," jawabku. Ia berdiri, menandakan pembicaraan selesai. "Saya tidak ingin memanggilmu lagi untuk hal seperti ini." Aku berdiri dan memberi hormat. "Siap." Keluar dari ruangan itu, kakiku terasa lemas. Aku berjalan tanpa arah, menyusuri lorong belakang kantor, lalu berhenti di dekat jendela. Di luar, lalu lintas berjalan seperti biasa. Orang-orang melanggar, ditegur, lalu lupa. Hidup terus bergerak. Aku menarik napas panjang. "Ini peringatan," kataku pada diri sendiri.
Dan peringatan kedua jarang datang dengan kata-kata. Sore itu aku tidak langsung pulang. Aku duduk lama di mobil dinas, mesin mati, memandangi persimpangan yang mulai lengang. Ponselku bergetar. Pesan dari Rangga. Bu, saya dengar razia dipindah ke jalur barat. Saya akan menghindari area ibu. Aku menatap pesan itu lama. Ia sudah menjaga jarak. Ia sudah menyingkir dengan caranya sendiri. Dan justru itu yang membuat dadaku terasa sesak. Aku membalas singkat. Terima kasih, jaga diri. Tidak ada balasan. Malam itu hujan turun deras. Aku duduk di ruang tamu rumah dinas, lampu redup, televisi mati. Suara hujan menutup kesunyian, tapi tidak menutup pikiranku. Aku memikirkan pertemuan-pertemuan kecil yang kini terasa seperti kesalahan besar. Aku memikirkan bagaimana sesuatu yang tidak pernah diucapkan bisa menjadi ancaman nyata. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya dengan jujur. Apakah aku sedang dihukum karena perasaan? Atau karena orang lain takut pada cerita yang belum tentu benar? Hari-hari berikutnya aku menjaga jarak dengan ketat. Tidak berhenti terlalu lama di lapangan. Tidak berbincang lebih dari perlu. Tidak menoleh ke arah motor hitam yang sesekali kulihat dari jauh. Aku patuh. Aku rapi. Aku kembali menjadi perwira yang mereka kenal. Dan justru disitulah masalahnya. Karena semakin aku menekan perasaanku, semakin jelas aku menyadari satu hal. Peringatan ini bukan akhir dari masalah. Ia hanyalah awal dari tekanan yang lebih besar. Karena jika atasan sudah bicara, maka selanjutnya bukan lagi soal jaga jarak, melainkan soal pilihan yang harus dikorbankan. Dan aku tahu, cepat atau lambat, aku akan dipaksa memilih antara karir yang kubangun bertahun-tahun, atau kejujuran pada diriku sendiri. Malam itu, sebelum tidur, aku mematikan lampu dan berbaring dalam gelap. Di kepalaku, satu kalimat terus berputar. Tidak semua hubungan dilarang karena salah. Beberapa dilarang karena berbahaya bagi sistem. Dan aku tahu, jika aku tidak berhati-hati, sistem itu akan menelanku utuh. Malam selalu menyimpan wajah lain dari kota. Siang hari, Jalan Merdeka penuh klakson dan teriakan penjual. Malam hari, ia berubah menjadi lorong panjang yang sunyi. Lampu jalan berjarak, bayangan pohon memanjang di aspal, dan suara mesin terdengar terlalu jelas. Aku baru saja meninggalkan kantor setelah rapat mendadak yang melelahkan. Jam menunjukkan lewat pukul 10. Hujan gerimis turun, tipis tapi konstan, membuat kaca depan mobil dinas buram oleh pantulan lampu. Aku seharusnya langsung pulang. Namun entah kenapa, ada rasa tidak nyaman yang menempel sejak sore. Seperti ada sesuatu yang tertinggal di belakang, atau justru mengikuti. Aku melaju pelan. Tidak ada kendaraan lain di ruas itu. Jalanan kosong. Sampai di kaca spion, aku melihat satu motor tanpa lampu utama. Jaraknya tidak dekat, tidak juga terlalu jauh. Cukup untuk terlihat, dan cukup untuk membuatku waspada. Aku mempercepat sedikit. Motor itu ikut mempercepat. Dadaku mengencang. Aku menenangkan diri. Mungkin hanya kebetulan. Kota ini tidak pernah benar-benar tidur. Namun beberapa ratus meter kemudian, motor kedua muncul dari sisi kiri, keluar dari jalan kecil. Lampunya redup, helm hitam, jaket gelap. Naluri kepolisianku bangkit. Aku menekan tombol radio. Pos, ini Nayara. Ada kemungkinan dibuntuti. Lokasi Jalan Merdeka arah timur. Suara di radio terputus-putus. Ulangi, sinyal lemah. Hujan semakin deras. Aku mempercepat lagi, berusaha mencapai area yang lebih terang. Kedua motor itu menjaga jarak, seperti tahu persis apa yang mereka lakukan. Tiba-tiba, sebuah benda kecil menghantam bodi mobil. Bunyi keras, logam mengenai logam. Aku refleks mengerem. Kesalahan. Salah satu motor memotong dari depan, yang lain mendekat dari belakang. Mobilku terpaksa berhenti di sisi jalan,
Aku mengunci pintu. Tanganku gemetar, tapi pikiranku bekerja cepat. Dari balik kaca, aku melihat salah satu pengendara turun. Tubuhnya tinggi, langkahnya cepat, wajah tertutup helm. Ketukan keras di jendela. Turun, suara itu terdengar serak. Aku meraih ponsel. Tidak ada sinyal. Ketukan kedua lebih keras. Aku melihat bayangan di sisi lain mobil. Pengendara kedua bergerak. Dan saat itulah, suara mesin lain terdengar mendekat. Motor sport hitam. Ia melaju cepat, lampu depan menyala terang, membelah hujan. Motor itu berhenti mendadak di antara aku dan mereka. Rangga turun tanpa melepas helm. "Pergi," katanya keras. Salah satu pria itu tertawa pendek. "Ini bukan urusanmu." Rangga berdiri tegak, tubuhnya menghalangi pintu mobilku. "Sekarang." Situasi menegang. Aku menekan klakson panjang, berharap ada perhatian. Salah satu pria mendekat ke Rangga. Terjadi dorongan singkat. Aku melihat Rangga menjaga keseimbangan, tidak membalas pukulan, hanya mendorong balik cukup untuk menjaga jarak. Detik-detik terasa lambat. Lampu kendaraan lain akhirnya terlihat dari kejauhan. Suara klakson lain menyusul. Pria-pria itu mundur, naik motor, menghilang ke gelap, meninggalkan bau bensin dan hujan. Aku membuka pintu mobil dengan tangan gemetar. "Rangga," suaraku bergetar. Ia melepas helm. Wajahnya basah, bukan hanya oleh hujan. Ada goresan kecil di pelipisnya. "Ibu tidak apa-apa?" tanyanya cepat. Aku mengangguk. "Kamu kenapa bisa ada di sini?" "Ada pekerjaan malam di jalur ini," jawabnya singkat. Lalu menatapku lebih dalam. "Dan saya punya firasat." Aku menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Ini tidak boleh terjadi. Ia mengangguk. "Justru karena itu saya ada." Sirene terdengar. Patroli mendekat. Aku memberi isyarat. Situasi diamankan. Di bawah lampu jalan, aku berdiri berhadapan dengannya. Hujan mulai reda, tapi gemetar di tanganku belum berhenti. "Kamu harus menjauh," kataku pelan. "Ini sudah berbahaya." Ia menatapku. Suaranya tenang tapi tegas. "Saya tidak datang untuk mendekat. Saya datang untuk memastikan ibu pulang." Aku menutup mata sejenak. Kata-kata itu terasa terlalu berat. "Kalau atasan tahu kamu terlibat," aku berhenti. "Biarkan saya yang tanggung," katanya. "Tapi jangan minta saya pergi saat ibu terancam." Keheningan menyelumuti kami. Hanya suara tetesan air dari atap mobil. Aku menyadari satu hal yang menakutkan. Bahaya ini tidak lagi abstrak. Bukan gosip. Bukan persepsi. Ini nyata. Dan di tengah kenyataan itu, orang yang berdiri paling dekat denganku adalah orang yang seharusnya paling jauh. "Terima kasih," kataku akhirnya. "Tapi setelah ini, kita harus benar-benar berhenti." Ia mengangguk pelan. "Saya mengerti." Aku masuk ke mobil patroli yang datang. Saat kendaraan bergerak, aku menoleh ke belakang. Rangga berdiri di bawah lampu jalan, sendirian. Motor hitamnya terparkir di samping. Ia mengangkat tangan sebentar. Bukan melambai, hanya memastikan aku melihatnya. Mobil berbelok. Ia menghilang dari pandanganku. Malam itu, aku tidak tidur. Setiap bunyi kecil membuatku terjaga. Aku tahu, setelah insiden ini, tidak ada lagi ruang abu-abu. Karena ketika keselamatan dipertaruhkan, cerita akan mencari kambing hitam. Dan aku tahu, bab berikutnya bukan tentang perasaan, melainkan tentang rahasia yang akan terbongkar. Tidak ada rahasia yang benar-benar aman di tempat kerja. Ia mungkin bisa disimpan rapi, diselipkan di balik rutinitas, disamarkan oleh kesibukan dan profesionalitas. Tapi begitu ada celah kecil, cukup satu orang melihat, cukup satu cerita beredar, rahasia itu akan mencari jalannya sendiri untuk keluar. Pagi itu aku datang ke kantor dengan perasaan berat yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Insiden malam itu masih segar di kepala. Laporan Asmi sudah kubuat, kronologi ditulis rapi. Nama Rangga tidak kucantumkan lebih dari sekadar warga yang membantu mengamankan situasi. Secara administratif, semuanya aman.
Secara manusiawi, tidak. Di ruang briefing, suasana hening. Tidak ada canda, tidak ada sapaan ringan. Beberapa pasang mata melirikku terlalu cepat, lalu berpura-pura sibuk dengan berkas masing-masing. Aku tahu. Aku duduk di kursiku, membuka laptop, mencoba fokus pada laporan yang menumpuk. Namun sebelum 10 menit berlalu, seorang staf menghampiri. "Bu Nayara, Bapak minta Ibu ke ruangannya, sekarang." Nada itu terlalu resmi untuk sebuah urusan biasa. Aku berdiri, menarik napas, dan melangkah ke lorong yang kini terasa lebih panjang dari biasanya. Di dalam ruangan, atasan duduk tidak sendirian. Ada 2 orang lain. Satu dari pengawas internal, satu lagi dari bagian etik. Dadaku mengencang. "Nayara," kata atasan itu, "kami perlu klarifikasi." Aku duduk tanpa diminta. "Kami menerima laporan tidak resmi," lanjutnya, "tentang keterlibatan seorang warga dalam insiden beberapa malam lalu." Aku mengangguk. Ada warga yang membantu, Pak. Itu sudah saya tulis. Pengawas internal mencondongkan tubuh, bukan sekadar membantu. Ada dugaan kedekatan personal. Aku menatap lurus ke depan. Dugaan itu tidak berdasar. Nama Rangga, katanya pelan, sudah muncul. Kalimat itu seperti palu yang menghantam meja. Aku tetap tenang di luar, tapi di dalam sesuatu runtuh. "Apakah kamu mengenalnya?" tanya atasan. Aku tahu jawabanku akan menentukan banyak hal. "Iya," jawabku jujur. "Sebagai warga yang pernah saya tindak." "Lebih dari itu?" tanya bagian etik. Aku terdiam sesaat. Tidak ada hubungan di luar tugas. Mereka saling bertukar pandang. "Kami tidak menuduh," kata atasan akhirnya. "Tapi situasi ini sensitif. Ada saksi yang melihat kalian beberapa kali berbicara di lapangan, tambah pengawas internal. Dan malam insiden itu, kebetulan, potongku. Ia ada di lokasi." Keheningan jatuh. "Kami akan menindaklanjuti," kata bagian etik. "Sementara ini, kamu dibebas tugaskan dari patroli lapangan." Kalimat itu terasa lebih menyakitkan daripada tuduhan apapun. Aku mengangguk. Saya siap mengikuti prosedur. Keluar dari ruangan itu, kakiku terasa ringan. Terlalu ringan. Seperti aku sedang berjalan tanpa pijakan. Siang itu, namaku mulai beredar. Tidak terang-terangan. Tidak tertulis. Tapi cukup jelas untuk membuat jarak. Beberapa rekan menghindar. Beberapa tersenyum kaku. Beberapa lagi menatapku seolah ingin bertanya, tapi tak berani. Aku duduk sendiri di ruanganku. Pintu tertutup. Ponselku bergetar. Pesan dari Rangga. "Bu, saya dengar kabar. Saya minta maaf kalau kehadiran saya membawa masalah." Aku menatap layar lama. "Masalahnya bukan kehadiranmu, Rangga. Masalahnya adalah cerita yang dibangun orang lain." Aku membalas. "Kamu tidak salah. Tapi mulai sekarang, kita benar-benar harus berhenti." Balasan datang cepat. "Kalau itu membuat Ibu aman, saya terima." Kalimat itu sederhana. Tapi rasanya seperti perpisahan yang tidak pernah disepakati. Sore harinya, aku dipanggil lagi. Kali ini lebih singkat. "Kami menyarankan," kata atasan, "kamu menghindari kontak apapun dengan pihak luar yang terkait kasus ini." Aku mengangguk. "Ini demi kebaikanmu," tambahnya. Aku tahu maksud sebenarnya. Demi ketenangan institusi. Malam itu aku pulang lebih awal. Rumah dinas terasa lebih sepi dari biasanya. Aku duduk di ruang tamu tanpa menyalakan lampu. Gelap membuat pikiranku lebih jujur. Aku memikirkan semua yang terjadi. Bagaimana satu keputusan kecil di bawah hujan berubah menjadi rangkaian peristiwa yang kini mengancam karirku. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya, apakah aku terlalu naif berpikir bahwa niat baik cukup untuk melawan sistem? Beberapa hari kemudian, sebuah kabar sampai ke telingaku. Rangga berhenti melewati jalur tempatku biasa bertugas. Bahkan kabarnya, ia akan pindah kota. Pekerjaan baru. Aku tidak tahu apakah itu keputusannya sendiri, atau tekanan yang tak pernah sampai padaku. Yang aku tahu, sejak hari itu, jalanan terasa lebih kosong. Dan rahasia yang dulu hanya berputar di antara dua orang, kini telah menjadi cerita yang tidak bisa lagi kami kendalikan.
Aku berdiri di jendela kantor, menatap hujan yang kembali turun. Bab ini tidak berakhir dengan ledakan. Ia berakhir dengan keheningan yang memisahkan. Dan aku tahu, setelah rahasia terbongkar, yang tersisa hanyalah satu hal. Keputusan paling menyakitkan akan segera datang. Perpisahan paling menyakitkan bukanlah yang diiringi tangis atau pertengkaran. Ia justru datang dalam bentuk diam, ketika dua orang sepakat untuk tidak lagi saling hadir tanpa pernah benar-benar mengatakan selamat tinggal. Hari-hari setelah pembebas tugasan terasa panjang dan kosong. Aku datang ke kantor bukan sebagai petugas lapangan, melainkan sebagai bayangan dari diriku sendiri. Meja kerja tetap sama, berkas tetap menumpuk, tapi ada sesuatu yang hilang, ritme, makna, dan alasan untuk menoleh keluar jendela. Namaku tidak lagi disebut dengan nada biasa, semua jadi terlalu formal, terlalu hati-hati. Aku menjalani pemeriksaan etik dengan tenang. Semua pertanyaanku jawab jujur, tapi tidak berlebihan. Tidak ada pelanggaran yang bisa mereka buktikan, namun tidak ada pula pembelaan yang benar-benar membebaskanku. Aku bersih di atas kertas, tapi tidak di mata cerita. Suatu sore, saat aku sedang membereskan berkas lama, sebuah amplop coklat diletakkan di mejaku oleh staf administrasi. "Ini titipan," katanya singkat. Tidak ada nama pengirim. Tanganku gemetar saat membuka amplop itu. Di dalamnya hanya ada satu lembar kertas dan sebuah gantungan kunci kecil, bentuk helm motor hitam, sederhana, sudah sedikit aus. Tulisan di kertas itu rapi, tapi jelas bukan tulisan resmi. "Bu Nayara, saya tidak berani datang, dan mungkin memang tidak seharusnya. Saya hanya ingin berpamitan dengan cara yang paling aman untuk Ibu. Terima kasih sudah melihat saya sebagai manusia, bukan pelanggar." Saya pergi tanpa membawa apapun, kecuali rasa hormat. Aku menutup mata. Tidak ada permintaan, tidak ada penyesalan, tidak ada janji untuk bertemu lagi. Hanya kepergian yang rapi, terlalu rapi. Malam itu aku pulang lebih lambat. Aku duduk lama di dalam mobil dinas yang terparkir di halaman rumah. Mesin mati, lampu mati. Aku hanya duduk, memandangi jalan yang lengang. Aku menggenggam gantungan kunci itu di telapak tanganku. Perpisahan ini tidak adil. Bukan karena kami ingin bersama, tapi karena kami tidak pernah diberi ruang untuk memilih dengan jujur. Hari-hari berikutnya, aku kembali bertugas. Bukan di lapangan, melainkan di balik meja. Pakaian dinas tetap kupakai, tapi tanpa rompi reflektif. Tanpa peluit, tanpa hujan. Rekan-rekan mulai bersikap normal lagi. Gosip pelan-pelan mereda. Seolah semuanya kembali seperti semula. Tapi aku tahu, sesuatu dalam diriku sudah berubah. Aku tidak lagi menunggu motor hitam di persimpangan. Aku tidak lagi menoleh setiap kali hujan turun. Aku tidak lagi berharap pada kebetulan. Namun setiap kali aku melintas di Jalan Merdeka, dadaku tetap terasa sesak, karena di sanalah aku kehilangan sesuatu yang bahkan belum sempat kumiliki. Suatu malam, aku berdiri di balkon rumah dinas, menatap langit yang cerah tanpa hujan. Angin malam membawa bau aspal dan debu kota. Aku bertanya pada diriku sendiri, dengan jujur dan tanpa pembelaan. Apakah aku menyesal? Jawabannya tidak sederhana. Aku tidak menyesal mengenalnya. Aku tidak menyesal mempercayainya. Aku tidak menyesal merasa dilindungi. Yang kusesali hanya satu, bahwa dunia ini seringkali tidak memberi tempat bagi niat baik yang lahir di waktu dan posisi yang salah. Aku memasukkan gantungan kunci itu ke dalam laci meja kerjaku, bersama foto lama dan berkas-berkas yang tak lagi kubuka. Aku memilih melanjutkan hidup, bukan karena aku kuat, tapi karena tidak ada pilihan lain. Dan di sanalah perpisahan ini benar-benar terjadi. Bukan di jalan malam, bukan di bawah hujan, melainkan di dalam hati, tanpa suara, tanpa saksi. Namun aku tahu, cerita ini belum benar-benar selesai, karena terkadang perpisahan bukan akhir,
melainkan persiapan untuk pertemuan terakhir yang akan menguji segalanya. Waktu tidak pernah benar-benar menyembuhkan. Ia hanya mengajarkan kita cara hidup berdampingan dengan luka. 6 bulan berlalu sejak perpisahan itu. 6 bulan tanpa hujan yang terasa berarti. Tanpa persimpangan yang membuat jantung berdegup tak wajar. Hidupku kembali tertata rapi. Terlalu rapi. Aku kembali dipercaya menangani program keselamatan lalu lintas. Bukan di lapangan, tapi sebagai koordinator. Jabatan naik, tanggung jawab bertambah, jarak dengan jalanan semakin jauh. Semua orang bilang aku beruntung. Aku tersenyum setiap kali mendengarnya. Pagi itu aku diundang menghadiri acara kampanye keselamatan berkendara tingkat kota. Acara besar, banyak pejabat, media. Spanduk-spanduk berwarna cerah terbentang di sepanjang jalan utama. Aku berdiri di belakang panggung, menunggu giliran memberikan sambutan. Suara MC terdengar lantang, tepuk tangan bergema. Dan di sanalah aku melihatnya. Di antara kerumunan, sedikit menjauh dari pusat acara, berdiri seorang pria dengan kemeja biru sederhana. Rambutnya lebih pendek, wajahnya lebih dewasa. Tidak ada motor hitam, tidak ada helm. Tapi aku tahu. Rangga. Dadaku terasa sesak, tapi kakiku tetap diam. 6 bulan mengajariku satu hal. Tidak semua pertemuan harus direspons. Namun takdir seringkali tidak meminta izin. Acara selesai. Orang-orang mulai bubar. Aku turun dari panggung, berbincang singkat dengan beberapa pejabat, lalu melangkah ke area parkir. Dan di persimpangan kecil dekat gedung itu, aku kembali bertemu dengannya. Kali ini tanpa hujan. Tanpa sirene, tanpa ancaman. Halo Bu Nayara, sapanya pelan. Aku berhenti, menatapnya. Halo? Ia tersenyum kecil. Saya tidak yakin Ibu mau bicara. Aku juga tidak yakin, jawabku jujur. Kami berdiri berhadapan, hanya beberapa langkah jaraknya. Tidak ada lagi seragam lapangan, tidak ada lagi jarak formal. Hanya 2 orang yang pernah saling hadir di waktu yang salah. Kabarmu? Tanyaku. Baik, jawabnya. Saya kerja di luar kota sekarang, bukan di jalan lagi. Aku mengangguk. Aku dengar. Ia terdiam sejenak. Saya tidak pernah berniat meninggalkan tanpa pamit. Aku tahu, kataku pelan. Kami tersenyum, pahit tapi tulus. Apa Ibu bahagia sekarang? Tanyanya. Pertanyaan itu sederhana, tapi berat. Aku menarik napas. Aku baik-baik saja. Ia mengangguk, tidak memaksa jawaban lain. Aku ingin mengucapkan terima kasih, kataku. Karena kamu pergi dengan cara yang paling tidak melukaiku. Ia tersenyum tipis. Itu satu-satunya cara yang saya punya. Kami terdiam lagi. Lalu lintas bergerak pelan di belakang kami. Persimpangan itu ramai, tapi entah kenapa terasa sunyi. Aku sering berpikir, kataku akhirnya, kalau malam itu kamu tidak muncul, mungkin ceritanya akan berbeda. Ia menatapku. Atau mungkin justru sama. Kita hanya akan lebih cepat sampai di titik ini. Aku tersenyum kecil. Kamu masih selalu tenang. Dan Ibu masih selalu kuat. Balasnya. Kami saling memandang, lalu tertawa kecil. Tawa singkat yang tidak menyembuhkan, tapi melegakan. Aku harus pergi, kataku. Iya, katanya. Saya juga. Kami berbalik arah, masing-masing mengambil jalan berbeda. Tidak ada pelukan, tidak ada janji, tidak ada kata jika. Namun, sebelum melangkah terlalu jauh, aku berhenti dan berkata pelan, tanpa menoleh. Terima kasih sudah memilih mundur, bukan melawan. Ia berhenti juga. Terima kasih sudah memilih bertahan, bukan menyerah. Langkah kami kembali bergerak. Di persimpangan terakhir itu, aku menyadari sesuatu yang akhirnya bisa kuterima dengan damai. Cinta tidak selalu harus dimiliki untuk menjadi berarti. Kadang ia hadir hanya untuk mengingatkan bahwa kita masih manusia, punya rasa, punya batas,
dan punya keberanian untuk memilih yang paling sulit. Aku melangkah pergi, meninggalkan persimpangan itu tanpa menoleh lagi. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku tidak merasa kehilangan. Aku merasa selesai.